embargo ini dilakukan? Atau kalau tidak dilakukan dampaknya seperti apa? Ya, kelihatannya kebanyakan negara-negara oki tidak setuju untuk melakukan embargo ya. Eh, da- dan ini mungkin juga terkait juga dengan harga minyak dunia sebenarnya yang kelihatannya tidak terlalu menunjukkan kenaikan akibat dari perang ini. Dampaknya minimal sekali dari perang yang terjadi di Israel dan di Gaza. Ya, dari situ juga kita bisa lihat misalnya tren harga minyak malah selama beberapa waktu belakangan mengalami tren penurunan. Ya, di sana juga jadi mereka mungkin mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada tersebut. Di satu sisi kalau kita lihat dari Israel sendiri mengkonsumsi atau mengimpor sekitar 200 ribu barel per harinya. Dan ini sebenarnya tingkatan yang cukup tinggi juga ya. Apalagi kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan penduduk Israel yang hanya kurang dari 10 juta. Tingkat konsumsinya cukup tinggi juga. Dan mereka kebanyakan sourcing mendapatkan minyaknya datang dari beberapa negara, termasuk juga sebenarnya negara-negara yang mayoritas Muslim, walaupun bukan negara-negara yang memang bukan negara Islam, bukan negara Arab, yaitu kalau nggak salah dari Kazakhstan, kebanyakan dari Asia Tengah. Jadi negara-negara Asia Tengah kemungkinan tidak akan ikut serta di dalam boykot tersebut karena mereka memang cenderung untuk menjadi negara yang memisahkan antara urusan ini ya dengan komersial mereka. Nah, ya jadi kemungkinan dari sisi Israelnya sih mereka tidak akan mendapatkan terlalu banyak tekanan apabila negara-negara oki itu juga melakukan embargonya. Dan mereka juga jangan salah juga bahwa mereka tentunya masih bisa mendapatkan alternatif sumber minyak lainnya, termasuk juga dari sekutu terbesar mereka yang selama ini masih terus mendukung aksi yang mereka lakukan saat ini, yaitu dari Amerika Serikat ya. Walaupun tentunya ini kelihatan sekali bagaimana perbedaan dari sikap Amerika Serikat ketika misalnya terjadi berbagai permasalahan-permasalahan yang lainnya di belahan dunia lain. Baik, Pak Yose, tadi Anda sampaikan perekonomian Israel ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap perekonomian di Timur Tengah, begitu. Artinya kalau memang embargo ini dilakukan, begitu, apakah ini juga nantinya tidak akan menjadi bumerang untuk negara-negara di Timur Tengah? Ya, tentu juga akan berdampak ya. Walaupun sekali lagi seperti tadi saya katakan, peran dari Israel itu kan di dalam supply chain yang lebih banyak. Mereka mendorong intermediate input menjadi sumber dari berbagai bahan baku ataupun juga part dan komponen yang dipergunakan untuk manufacturing, baik itu di daerah Eropa maupun juga di daerah sekitar Timur Tengah itu sendiri. Walaupun kalau kita lihat lagi bahwa sebenarnya porsi yang diberikan ataupun porsi yang diarahkan ke Timur Tengah itu tidak terlalu besar, tidak sebesar yang diarahkan ke bagian-bagian atau di negara-negara lainnya. Baik, Pak Yose, apabila aksi embargo ini dilakukan, apakah akan efektif untuk bisa memberikan tekanan pada Israel yang memungkinkan Israel ini terpaksa melakukan gencatan senjata? Ya, tergantung sekali lagi pada beberapa hal sih. Pertama tentunya sampai seberapa penting pihak yang melakukan embargo tersebut ya.
apakah memang mereka mempunyai peranan yang besar di dalam perekonomian Israel, misalnya menjadi pasar yang utama untuk barang-barang produk Israel, ataupun juga mereka menjadi supplier terbesar bagi Israel. Kelihatannya selama ini Israel juga lebih tergantung kepada negara-negara yang kemungkinan tidak akan melakukan embargo kepada mereka, yaitu negara-negara Eropa, Amerika Serikat, serta juga berbagai negara-negara di Afrika, serta Asia Tengah misalkan. Nah, ke di situ kita bisa lihat bahwa negara-negara yang mungkin melakukan embargo pun juga tidak akan terlalu tidak melakukan embargo. Mungkin adalah negara-negara yang tidak mempunyai porsi yang besar kepada perekonomian Israel. Sementara yang mempunyai peranan besar kemungkinan malah tidak melakukan embargo. Dan kita juga sudah lihat bahkan embargo atau sanksi yang diberlakukan kepada Rusia dari Amerika Serikat saja tidak bisa menghentikan aksi yang dilakukan kepada Ukraina. Padahal embargo tersebut sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang juga mempunyai peranan cukup penting kepada perekonomian Rusia, yaitu dari negara-negara Eropa dan Amerika. Jadi dari sini dua hal itu kita harus lihat kemungkinan sulit untuk membuat Israel menghentikan serangannya kalau menggunakan instrumen-instrumen perekonomian seperti embargo dan lain-lainnya. Karena selama ini jarang sekali embargo menghasilkan apa yang diinginkan. Ya, ada hal-hal yang harus diselesaikan juga secara politik, bukan hanya melalui tekanan-tekanan dari ekonomi ini. Baik, Pak Yose, kemarin Presiden Indonesia Joko Widodo sudah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan meminta Amerika Serikat ini untuk bisa berbuat lebih agar Israel menghentikan peperangan. Apakah menurut Anda ini akan efektif? Saya pikir ya ini harus memang dilakukan. Apakah efektif atau tidaknya itu sesuatu hal yang lain ya. Tetapi Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyuarakan itu, untuk juga meminta berbagai pihak itu ikut serta dalam menekan Israel agar menghentikan aksi ini. Ini adalah aksi yang memang tentunya menyalahi berbagai prinsip-prinsip, berbagai nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia selama ini, dan Indonesia harus aktif melakukan hal seperti itu. Ini juga sama seperti misalkan tahun kemarin saja Pak Presiden Jokowi juga berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menentukan itu. Jadi Pak Jokowi sebenarnya, Pak Presiden juga harusnya melakukan hal yang sama atau bahkan lebih di dalam permasalahan Palestina dan Israel ini. Baik, seperti apa Amerika Serikat ini berpotensi untuk mempengaruhi Israel menghentikan peperangan di Gaza? Aduh, kalau saya pikir cukup penting sekali ya, karena memang selama ini walau bagaimanapun kita bisa melihat bagaimana tergantungnya Israel terhadap kehadiran Amerika Serikat, baik itu dari sisi geopolitiknya maupun juga dari sisi perekonomian ya, dan Amerika akan mempunyai kuasa yang cukup besar, power yang cukup besar untuk menghentikan ataupun paling tidak mencapai satu hal yang mungkin menjadi jalan untuk penyelesaian permasalahan ini. Dan hal itu sebenarnya sudah lama juga dilakukan, walaupun kelihatannya Amerika sudah lupa melakukannya lagi. Ya, kita ingat bagaimana pada zaman
Presiden Ronald Reagan ataupun juga pada zaman Presiden Clinton, hal ini dilakukan secara terus-menerus walaupun memang tidak banyak memberikan hasil yang diinginkan, tetapi kelihatannya Amerika Serikat pun juga harus terus mendorong ke arah penyelesaian permasalahan di Palestina ini.